Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedapatan Samsung S2 dalam posisi katanya tidak bisa akses sinyal 4G ya, atau paket datanya hanya 8G saja, 8G only. WCDMA serta 4G-nya nggak mau. Kata usernya seperti itu. Jadi kita akan coba pastikan terlebih dahulu, kita masukkan kartu SIM yang aktif, kita tunggu hingga handphone masuk ke menu. Apakah benar bahwasanya permasalahan jaringan atau paket data hanya 8G saja? Kita cek lebih lanjut. Kita tunggu hingga handphone masuk ke menu. Oke, ternyata usernya memang sudah mengotak-atik ya, ada 4G Suite itu, aplikasi itu. Untuk sinyalnya, indikator sinyalnya, oh ada itu. Untuk SIM 2 nya, indikator bar sinyal muncul. Kita cek terlebih dahulu untuk tentang telepon. Versi MIUI 12 untuk Redmi S2. Apakah basebandnya aman? Redmi S2 baseband versi pita basis aman, terisi ya, berarti tidak bermasalah. Untuk IMEI 1 dan IMEI 2 juga aman. Ini menandakan bahwasanya bagian software tidak usah kita otak-atik. Lanjut kita coba ke kartu SIM dan jaringan seluler, karena belum saya pastikan untuk paket datanya berubah ya. Oh, ini sudah ada 8G kartu Indosat yang digunakan untuk data seluler. Kita coba untuk aktifkan data selulernya, apakah memang hanya 8G saja atau 2G ya. Untuk prioritas LTE bisa kita pilih, dan teman-teman bisa dapati ini hanya lambang E muncul, berarti memang benar ya, tidak bisa untuk 3G ataupun 4G. Apakah bisa kita cari untuk layanan operator lain? Untuk pengaturan jaringan manual, bisakah kita coba telusuri ya? Kita tunggu. Oke, ternyata Indosat 4G dan 2G ini kok ada ya muncul ya. Berarti kalau seperti ini kerusakan bukan di bagian WTR, karena sinyal ada, pencarian ada, namun hanya 8G. Sedangkan untuk kita pilih ke 4G-nya itu tetap tidak bisa terhubung ya. Oke, lanjut kita akan coba cek apa lagi ini. Untuk pengaturan jaringan manual sudah bisa kita dapati, berarti WTR tidak ada masalah. Kita pilih 4G tetap tidak bisa untuk memilih 4G. Setelah ini kita akan coba untuk masuk ke info telepon ya. Kita masuk ke info telepon. Tentang telepon kita pilih keseluruhan spesifikasi. Kita pilih untuk penyimpanan internal, ini kita ketuk berulang kali agar muncul info teleponnya. Jadi kita akan tunggu untuk info telepon SIM 1 dan SIM 2 nya. Ya seperti itu, menguji seperti itu. Apakah bisa kita terangkan untuk kontrasnya? Oke, lanjutlah kita coba informasi telepon 2 Indosat Ooredoo sudah bisa kita akses. Apakah bisa ya? Untuk radionya on, berarti menandakan bahwasanya WTR tidak ada masalah. Kita cek untuk LTE only, apakah bisa kita dapati LTE only atau 4G only. Bisa teman-teman coba cek seperti ini ya untuk tipe Xiaomi. Jadi untuk tipe Xiaomi itu bisa coba untuk masuk ke info telepon dengan cara mengetuk berulang kali ke penyimpanan internal ya. Dan sudah kita dapati tidak bisa memilih ke 4G. Berarti bisa kita pastikan kita akan bongkar kerusakan ada di bagian hardware ya. Saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran.
Seperti teman-teman ketahui, biasanya itu bagian WTR bermasalah ya, dan ini bagian IC PA untuk blok penguat akhir. Kita akan fokus di bagian IC RF ya, atau sering disebut IC PA yang panjang. Seperti itu. Ini coba kita akan bongkar dan kita gantikan. Saya seringnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau mengukur, dipastikan diukur terlebih dahulu lebih bagus. Tapi biasanya saya gantikan terlebih dahulu, bila mana tidak berhasil baru kita coba eksekusi untuk suplai tegangannya atau tegangan kerjanya. Karena memang untuk mempersingkat waktu, efisiensi kerja, saya langsung gantikan terlebih dahulu. Biasanya untuk sinyal 4G dan 3G itu larinya di bagian IC RF atau IC PA panjang ini yang bermasalah. Kita bongkar untuk pelindung sengnya ini ya. Untuk angin dan heater tidak saya rubah, saya menggunakan blower quick 850 digital dengan angin di 4 dan heater di 340 derajat. Hati-hati untuk IC RF ini karena tidak tahan panas ya. Jangan lupa titiknya juga jangan sampai salah, RF 5428. Itu kiri bawah ya, berarti titiknya kiri bawah. Oke, lanjut kita akan coba gantikan. Saya akan coba cek untuk stok IC RF 5428. Setelah ini kita gantikan juga. Untuk RF 5428 kita coba angkat, kita tutup di bagian jack earphone ya, 3,5 itu, agar tidak terbakar ya. Oke, lanjut kita akan coba angkat. Setelah ini kita gantikan. Saya akan coba percepat ya. Saya cari ada stok RF 5428. Kita akan coba gantikan untuk IC-nya. Semoga untuk penggantiannya berhasil. Oke, lanjut kita coba bongkar ya, ini untuk IC yang baru. Kalau teman-teman dapati IC yang benar-benar baru itu seperti ini, masih ada kuningan ya, maksudnya nggak ada timah seperti itu ya. Kalau baru nggak ada timah yang terpasang atau apa ya, bekas timah seperti itu ya. Jadi wajib kita untuk cetak IC-nya. Saya gunakan plat BGA dari AMA OE kalau nggak salah itu mereknya. Tidak pakai BGA juga nggak masalah, tinggal kita solder tepian-tepiannya saja, kita lukai menggunakan timah pasta ya, agar rata saja. Tapi kalau menggunakan plat BGA seperti ini kan jadinya rata ya. Seperti teman-teman ketahui, untuk pencetakan berhasil. Plat BGA menggunakan AMA OE dari Jepang, itu RF 5428. Kita siap gantikan dengan IC RF yang baru. Lanjut, setelah ini untuk pemasangan tidak ada yang berbeda. Setelangan angin dan panas juga tidak saya rubah. Semoga tidak terlalu kepanasan dan IC-nya bagus ya. Oke, lanjut, setelah ini kita cek apakah dalam keadaan short atau tidaknya sebelum kita hidupkan. Saya coba percepat untuk proses pemasangan. Oke, pemasangan selesai. Saya rasa sudah presisi. Selanjutnya saya bersihkan dan saya cek pakai multimeter analog apakah handphone ini short ataukah tidaknya setelah penggantian IC RF yang baru. Oke, lanjut. Untuk multimeter analog skala ohmmeter kali 1
prop merah kita hubungkan ke VBAT dan kita tukar ya, seperti itu. Harus tidak ada pergerakan saat kita tukar di salah satu sisinya. Aman ini, berarti saya rasa tidak ada masalah di handphone Xiaomi Redmi S2 nya. Selanjutnya saya akan coba rakit ulang kembali tanpa kamera. Yang pasti untuk antena kita hubungkan dan kita kasih kartu SIM yang aktif. Apakah nanti sinyal 4G akan muncul atau tidaknya, kita tunggu. Saya coba percepat. Oke, kita coba tengok ya. Untuk indikator bar sinyal sekarang muncul keduanya dan 4G pun nongol ya nih, mantap. Kita lanjut untuk masuk ke info telepon lagi. Apakah ada yang berbeda? Karena tadi bisa kita dapati untuk pemilihan LTE only tidak berhasil ya. Langsung sinyal bulat. Seperti teman-teman ketahui di awal tadi, sinyal bulat saat kita cek untuk LTE only. Masuk ke keseluruhan spesifikasi, kita cari tahu untuk penyimpanan internal, kita ketuk berulang kali. Masuk ke info telepon, kita tunggu hingga masuk ke info telepon dan kita pilih jaringan 4G only. Ini kenapa kok lama? Kita tunggu, masih kita tunggu. Ya, menguji informasi telepon 2 ya, kita gunakan data untuk SIM kedua. LTE nya kita pilih untuk LTE only. Apakah akan sinyal bulat lagi? Ya, bisa teman-teman ketahui dapat ya 4G nya. Berarti memang kalau teman-teman dapati kasus seperti di awal ya, tidak bisa kita pilih LTE only, jaringan pengaturan jaringan manual ada, tapi sinyal 4G tidak bisa kita dapati, berarti bagian IC RF atau IC PA panjang ini bermasalah. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.